Kakak, kayaknya ini baru kakang aja nih yang hadir. Mungkin karena kakak-kakak kelas 12-nya sudah pada ini ya, apa, UTBK, jadinya mungkin istirahat dulu, seperti itu ya. Nah, sekarang kakak izin, boleh kakak bisa sambil open cam? Apakah memungkinkan? Oke. Memungkinkan untuk on cam kah kakak? Oke, kalau memang belum memungkinkan, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warjukni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ya, untuk sekarang nih kita mulai pembelajarannya. Kakak izin share screen. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama ya. Nah, di sini coba Kakang boleh bantu Kakang bacakan soalnya. Di sini ada informasi apa saja? Silakan Kak. Tes tes. Halo Kakang. Kak? Halo. Tes tes. Ada Kak? Halo Kakang. Suara Kakak kedengaran Kak? Tes tes. Tes tes. Halo Kakang. Oh, kayaknya suaranya nggak kedengaran ya. Kang? Halo. Tes tes, halo halo Oh, halo. ada. Oke, Alhamdulillah ya. Nah, ini semoga ada yang bergabung kembali Kang. Untuk teman-teman kelas. Oh, belum ada. Oke, nah di sini ada sebuah bis pariwisata yang melakukan perjalanan dari Malang menuju Bali. Nah, di sini banyak penumpang laki-laki ini atau penumpang yang menggunakan jam tangan ini Kang. Ya, di sini. Nah, ini ada penumpang laki-laki atau penumpang yang menggunakan jam tangan. Ini ada 36 orang. Berarti kita gunakan klik method ya. Kita udah tandai informasi pentingnya. Berarti ini kita punya tadi penumpang laki-laki atau memakai jam tangan. Nah, ini banyaknya ada di 36 orang. Kemudian penumpang laki-laki, nah ini 5 lebih banyak daripada penumpang perempuan. Berarti adalah 5 lebih banyak dari penumpang perempuan. Gitu ya. Banyak cara memilih tempat duduk yang ditanyakannya ya. Nah, ini informasinya ini lucu gitu ya. Banyak cara tempat duduk suami istri ini. Sepasang suami istri selalu duduk tepat bersebelahan, tidak dipisahkan oleh jalan ya. Di sini bisnya yang terdiri dari dua seat dan 3 seat ya. Jadi 2 3 gitu ya. Nah, ini banyak cara suami istri duduk bersebelahan. Nah, ini berapa banyaknya? A 30, B 35, C 40, D 45, E 50.
Nah, ini berapa nih? Sekarang di sini ada posisinya. Mungkin suami istri di sini berpasang-pasangan, bisa ya? Ya, Berarti kemungkinannya ada di yang pertama nih, suami istri berpasangan itu, yaitu di posisi kursi AB. Di posisi AB ini ada 7 baris. Gitu ya. Nah, berarti di sini kemungkinan pasangan duduk itu bisa jadi eh, istrinya yang di A, di satu A, laki-lakinya, suaminya di satu B atau sebaliknya. Berarti ini ada kemungkinannya dua. Berarti ada 14 cara ya. Nah ini. Kemudian di kursi baris C, D, E ya. Berarti kan bisa jadi di sini CD atau di DE posisinya. Di CDE ini jumlahnya semuanya ada 9 baris, yaitu ada sampai sheet 9. Berarti ini 9 baris. Karena ada 2 berarti 9 kali 2, yaitu 14. 18 cara. Ya. Nah, posisinya juga di sini sebentar. Oh, yang ini tidak dihitung dulu. Bentar. Dikali duanya dia nanti dulu. Kita hitung barisnya dulu, baru nanti posisi. Nah, kalau ini barisnya CDE baru ada dua. Ada dua. Berarti ini ada di 18 baris. Nah, baru semuanya jumlah barisnya yang suami istri itu bisa duduk bersepat apa tepat bersebelahan, yaitu 18 ditambah 7, yaitu di 25 baris kemungkinan. Nah, caranya baru tadi bisa jadi yang suami istrinya yang kebalik. Nanti kalau itu nanti akan jadi lebih banyak ya. Caranya itu tadi bisa suami dulu, bisa istri dulu. Baru di sini 25 dikalikan dengan 2. Jadi ini adalah banyaknya adalah 50 cara suami istri bisa duduk ya di sini. Kemungkinan posisi duduknya. Dan ini tepat bersebelahan. Jadi jawabannya adalah yang gimana Kakang sampai sini? Jadi maka banyak cara suami istri ini ya tepat duduk bersebelahan. Duduk tepat bersebelahan kebalik ya? Ya kebalik ya, tepat duduk bersebelahan atau duduk tepat bersebelahan Kang? 50 itu duduk tepat ya bersebelahan. Nah ini yaitu ada 50 cara ya. Seperti itu ya. Nanti kita pilihannya E. Nah, sampai sini Kang. Ada yang ingin ditanyakan? Ini sambil melihat, siapa tahu ada yang masuk kembali. Ya, saya izin. Oh, masih belum juga. Nah, kemudian soal untuk yang nomor 7 berikutnya nih, Kang. Nah, ini menarik nih.
sebuah ini masih tetap sama ya. Jadi di sini penumpang laki-lakinya sama ya informasi di yang pertama, yang keduanya nih suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak nih ya. Nah ini dia eh, duduknya ini harus tepat bersebelahan. Nah ini kuncinya katanya ini dia tepat bersebelahannya itu kalau enggak dengan ibunya saja, dengan ayahnya saja, atau mereka berada pada satu baris dengan posisi duduk CDE ya. Nah, di sini. Berarti di sini kita lihat ya, pertama nih di CDE. Di CDE itu berarti posisi ayah, ibu, dan anak ya. Ini semuanya bersebelahan. Berarti otomatis di sini ada tiga kesempatan ya. Nah, di sini di CDE ini semuanya ada berapa baris, Kak? 9. Ada 9. Berarti di sini ada 9 baris. Nah, kemungkinan ayah, ibu, anak bersebelahan itu kan ada 3 orang ya. Berarti ini 3 faktorial ya. 3 faktorial itu adalah ya kali 2. 6. Berarti ada 6 cara ya. Nah, ini untuk posisi duduknya. Baru nanti totalnya di CDE ini berarti kemungkinan mereka duduk yaitu ya tadi ayah ibu anak ya maaf ini kemungkinan ayah ibu anak duduk bersebelahan. Berarti kakak singkat dengan ayah ibu anak gitu ya. Nah ini tuh eh, 9 kita kalikan dengan 6. Berarti ini semuanya ada 54 cara. Jadi ada 54 pilihan gitu ya. Nah, sekarang kemungkinan berikutnya nih di sini, kemungkinan di baris ke AB ya. Di baris AB ini tuh kemungkinan yang duduk ini tuh kan ada 7 baris ya. Nah, di AB. Nah, di sini kemungkinannya itu yaitu bisa jadi ayah anak ya kan atau ibu anak. Nah, ayah anak, ibu anak ini otomatis di sini menjadi ada 2 kemungkinan gitu ya. Nah ini Ayah ibu enggak? hmm, Ayah ibu. kan dia harus misah si anaknya. Kalau enggak, Oh, ini ketentuannya kan ayah ibunya saja dengan anaknya. Si anak nih, anak harus tepat bersebelahan, oh, gitu kan? Ya, oke. nih, anaknya harus tepat bersebelahan nih kuncinya anak dia. Ya, nah ini. Nah, kemudian di sini yang kita di sheet CDE ya kan? Nah, di sheet CDE ini kan tadi di AB 7 baris. Di sheet CDE itu bisa jadi CD ya kan? Bisa jadi ini kemungkinannya adalah di sheet DE gitu kan? Kesempatannya berarti nanti ini ada 9 baris, kemudian ditambah dengan 9 baris. Ini totalnya semua ada 25 baris gitu ya. 25 baris ya. Maaf, ini kan 7 baris, 7 baris. Nah, ini berarti kan di 7 baris ini totalnya kan ada 25 berarti 7 7 7. Nah, ini ada kemungkinannya ini berarti ada 7 pasang, ya kan? Nah, di CD juga ini ada 9 pasang, ditambah di DE juga 9 pasang. Dari kemungkinan di 25 baris ini, berarti juga ini kemungkinannya ada di 25 pasang. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita punya posisinya nih ya.
yang 25 ini kan bisa jadi tadi ayah anak, ibu anak. Berarti kan kemungkinannya ini 25 kita kalikan dengan 2 tadi antara anak ayah, ayah anak. Dikalikan 2 lagi, yaitu kemungkinan ibu dan anaknya. Nah, ini kemudian kita punya kesempatan. Nah, ini di sini ada kemungkinan si ayah anak, ibu dan itu. Nah, itu ya tadi ya, ayah anak atau ibu anak. Nah, ini adanya di apa caranya itu ada 2 cara, yaitu 2 faktorial. Nah, sementara total semua kursi ini adalah ada di 41 kursi ya. Nah, ini totalnya. Ini total pilihan kursi. Ini ada di 41. 41 dari mana? Nah, ini 41 itu pertama kita punya dari 7 baris ya. Ini barisnya, ini pasangannya. Ya kan ini kemungkinannya 7 kita kali 2 yaitu 14. Kemudian yang ini adalah 9. Ini kan CD yang tadi DE. Ini kemungkinannya 9 kali 3. Ini kesempatannya ya kan. Berarti ini ada di 27. Berarti totalnya ada di 41 kemungkinannya. Jadi antara AB, CD, dan DE. Nah, ini dari 41 ini kita kurangi dengan total pilihan kursinya ya. Dikurangi dengan 2 cara tadi, ayah anak, ibu dan anak. Berarti totalnya ada di 39. Nah, berarti yang total 39 ini kita kalikan dengan kemungkinan pasangan cara duduk di CD dan DE ya, ayah anak. Dan kemudian, nah ini yang di CDE, ini totalnya adalah di 3.900, ini 100 ya, 3.900 cara. Nah, karena di sini tadi kita sudah hitung, ya kemungkinan di 7 dikalikan dengan 24 ini. Nah, ini. Nah, di sini berarti karena menghindari penghitungan CDE ulang, karena ini sudah masuk ke hitungan di sini juga sudah dihitung ya kan? Yang 9 baris di CD dan DE otomatis yang 3.900 ini kurangi dengan posisi yang 54 ini. Ya. Berarti totalnya jadi berapa, Kang? Karena ini udah include juga ke sini. Nah, ini yaitu 3.846. Ada ya? 3.846 cara. Jadi banyak caranya itu ada di 3.846. Gimana Kang untuk soal yang ini Kang? Jawabannya adalah yang E ya. Berarti ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Kang? Bisa diikuti? Aman, Kak. Aman. Oke, sip ya. Nah, di sini untuk selanjutnya. Nah, di sini kita yang nomor 8. Nah, ini nomor 8 masih soal tentang, nah ini baru jam tangannya dipakai dari yang cerita di awal. Nih ya. Di sini ya yang pertama, nah ini. Di sini informasinya adalah
banyak penumpang laki-laki mengenakan jam tangan lebih banyak daripada penumpang perempuan yang menggunakan jam tangan. Pertama kita punya laki-laki. Nah, ini ya, laki-laki atau penumpang yang menggunakan jam tangan. Ini penumpang laki-laki ya, ini jumlah penumpang. Kakak misalkan dulu, di sini adalah jumlah penumpang laki-laki. Bentar ini. Oh, nah, ini ada J, berarti ini jumlah penumpang yang memakai jam tangan. Pakai jam aja ya, biar mudah. Oke. Kemudian berarti di sini penumpang laki-laki dengan jam tangan ini adalah 36 orang. Ya, kemudian penumpang laki-laki di sini lebih banyak daripada penumpang perempuan, lebih banyak 5. Berarti di sini N laki-laki sama dengan 5 ditambah banyak penumpang perempuan. Nah, kemudian dari sini manakah pernyataan yang benar di antara, nah, penumpang laki-laki menggunakan jam tangan lebih banyak dari penumpang perempuan. Sama juga ya. Banyak penumpang laki-laki pakai jam, ini lebih banyak dari penumpang perempuan yang pakai jam tangan juga. Dari sini ya. Itu. Oke, sampai sini gimana, Kang? Nah, di Aman. sini perbandingan penumpang laki-laki yang menggunakan jam tangan dengan yang tidak adalah 1:1. Nah, berarti kita cek nih di sini. Total semua keseluruhan penumpang di sini ada berapa? Seat yang pertama di sini di AB itu ada di 14 penumpang, iya nggak? Kemudian penumpang di CDE itu ada di 27 penumpang. Berarti ini totalnya adalah ada 41 penumpang, iya nggak? Nah, ini berarti di sini total penumpang laki-laki dengan banyak penumpang perempuan. Itu semuanya ada di 41. Betul nggak? Kemudian di sini penumpang laki-laki 5 lebih banyak dari penumpang perempuan. Berarti 5 laki-laki ditambah banyak penumpang perempuan. Nah, ini ininya ya. Nah, ini bisa begini ya. Nah, ini ditambah banyak penumpang perempuan. Berarti di sini adalah 41. Berarti 2 penumpang perempuan itu sama dengan 41 dikurangi 5. Berarti banyak penumpang perempuannya itu ada di eh, 36 kita bagi 2 yaitu 18 orang. Kalau penumpang perempuan 18 orang berarti betul nggak banyak penumpang laki-lakinya? Berarti jadi berapa? 23 ya. 23 orang ya. Nah, ini selisihnya 5 kan? Nah, ini. Nah, sekarang nih, menggunakan jam tangan dengan yang tidak. Laki-laki atau jam tangan. Yang menggunakan jam tangan bisa perempuan nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, ini yang harus kita uraikan di sini. Nah, ini. Berarti eh, laki-laki pakai jam, laki-laki tidak pakai jam. Perempuan pakai jam, perempuan tidak pakai jam. Ya enggak? Berarti ini totalnya ini harus nah, ini jumlahnya itu berarti kalau kita tambahkan eh,
laki-laki itu harus ada 23 orang, yang perempuan itu harus ada di 18 orang. Baru ini adalah 41. Nah, sementara laki-laki dia menggunakan atau berarti yang laki-laki atau memakai jam tangan itu ada di 36. Berarti penumpang laki-laki seluruhnya ya. Nah, di sini laki-laki atau menggunakan jam tangan. Berarti kan yang laki-laki itu 23 ditambah dengan yang pakai jam itu dikurangi irisannya dengan yang tidak ya enggak? Laki-laki dan tidak gitu. Pakai jam. Nah, ini dikurangi dengan banyaknya laki-laki yang tidak pakai jam. Iya, betul ya. Yang tidak pakai jam. Ini totalnya harus ada 36 gitu. Betul nggak, Kang? Ini Hmm, ini total di 41. Gitu ya. Kemudian, nah, di sini berarti kita mencari laki-laki pakai jam dengan tidak itu di 23. Berarti kalau kita pakai diagram Venn, kalau 36 itu berarti dikurangi 23 berapa? Oh, berarti itu dianggap bahwa laki-laki memakai apa? Iya, dihitung semuanya kan karena atau. Berarti 36 dikurangi 23 berarti yang menggunakan jam tangan dengan yang laki-laki yang atau laki-laki tidak pakai jam tangan gitu ya. Nah, ini dia laki-laki eh, tidak pakai jam tangan atau menggunakan jam tangan. Itu ada di 13 orang gitu ya. Nah, itu berarti kalau perempuan yang memakai jam tangan dengan yang tidak itu adanya di 18. Nah, ini. Oke. Iya, betul. Ini laki-laki pakai jam dikurangi irisannya yang tidak pakai jam. Ada clue lain nggak di sini? Kalau laki-laki yang menggunakan jam tangan, berarti ini tidaknya 13 orang. Kalau ini 13 orang, kalau perempuan yang pakai jam, taruh aja. So, laki-laki tidak. Dan yang tidak. 13, berarti 13 dari 36. 1/3-nya ada kan? 1/3, berarti 2/3-nya. 2/3 dari 23. Sebentar, coba kan. Banyak penumpang laki-laki yang tidak memakai jam tangan adalah 9 orang. Coba kalau kita gunakan informasi ini ya. Kalau yang laki-laki tidak pakai jam tangan 9, berarti yang pakai jam tangannya ada di. Nah, ini karena kita nggak cukup ya pakai informasi yang ke satu. Berarti kalau di sininya 9, berarti di sini 14. Ya,
Eh, banyak laki yang tidak menggunakan, ya 9, berarti itu di 14. Berarti kalau yang menggunakan tidak menggunakannya 9, berarti 23 dikurangi 9 itu 14. 14 berarti di 22 ya. Berarti yang menggunakan jam tangan itu adalah di 22 orang. Nah, 22 orang dengan komposisi laki-lakinya 14, ya, laki-laki pakai jam tangan 14, berarti yang perempuannya ada di 8 orang, betul nggak, Kak? Nah, itu. Kalau misalkan kita, ya, yang memungkinkan gitu ya. Berarti yang tidaknya itu ada 10 orang yang tidak menggunakan jam tangan, yang perempuannya. Berarti antara perempuan yang pakai jam dengan ini ada di 22. Berarti ini 55, 55 dikurangi 9, 30. Kok 55? Berapa? Bentar. Yang laki-laki atau memakai jam tangan dengan dikurangi yang tidak itu adalah di 36 orang. Berarti laki-laki, gabungan laki-laki memakai jam tangan 36 orang. Berarti yang tidak ini 9. Bentar. Kalau yang tidak ini 9, 23 dikurangi 9, 14. 14 ditambah berapa supaya jadi 36? Betul ya, 22 orang. 22 orang dengan 14 laki-laki pakai jam tangan, yang perempuan pakai jamnya ada di 8 orang. Berarti di sini adalah, hmm, berarti selisih penumpang laki-laki yang menggunakan jam tangan dengan penumpang laki-laki yang tidak menggunakan jam tangan. Salah ya ini ya. Selisihnya ada di 5 gitu ya. Karena tadi lebihnya yang memakai jam tangan dengan yang tidak itu ada 5. Iya, laki-laki lebih besar dari perempuan yang pakai jam, betul. Kemudian, nah ini juga perbandingan laki-laki yang menggunakan dengan yang tidak, salah ya, tidak 1 banding 1. Kemudian perbandingan penumpang laki-laki yang menggunakan jam tangan dengan yang tidak adalah 1 berbanding 2. Ini juga salah ya. Yang ini yang memungkinkan, yang C. Kemudian selisih penumpang laki-laki yang menggunakan jam tangan dengan laki-laki yang tidak menggunakan jam tangan adalah 9 orang. Salah juga ya. Tadi udah jelas ini selisih penumpang laki-laki yang pakai jam dengan laki-laki yang tidak pakai jam, yaitu 14 dikurangi 9 itu adalah 5 orang. Gitu ya Kang ya? Karena di sini 5 gitu ya. Ini yang memungkinkannya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jadi B adalah penumpang laki-laki yang tidak menggunakan jam tangan itu ada di 9 orang. Oke, sampai sini gimana Kang? Bisa dipahami yang ini? Yang nomor ini, ada yang ingin ditanyakan, ini meragukan nggak Kang? Oke, kita lanjut ya Kang ya. Untuk soal yang oh belum. Yang ke-9. Kita cek.
Kesemuan 7, 8. Nah, ini masih juga dengan penumpang ya. Ini jelas nggak Kang soalnya? Kurang jelas nggak? Pur. Burem ya? Bentar. Iya. Kalau kita perbesar dulu soalnya. Ini semoga nanti bisa jelas ya. Hmm, set, set, set. Nah ini. Nah ini udah jelas ya, nggak terlalu buram kan? Nah ini. Nah ini. Ini yang di sini adalah jika ini 2/berapa ya? Bentar. Ini masih kurang jelas. 2 per, sebentar. 2/3. 2/3. Nah, di sini adalah jika 2/3, ini. Nah, ini ya. Ini jika 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan adalah laki-laki. 2/3. Nah, ini dari penumpang yang tidak menggunakan jam tangan. Berarti ini tidak pakai jam. Kemudian adalah laki-laki. Oke. Dari seluruh penumpang, berarti dari total penumpang ya. Berarti penumpangnya misalkan N. Ini total penumpang seluruhnya N. Itu adalah laki-laki. Berarti ini laki-laki tidak menggunakan jam tangan, ya enggak? Tadi itu total penumpang seluruhnya itu di 36. Berarti 2/3 dari 36. Berarti 36, tapi 12. 12 kali 2 berarti 24 orang. Ya, ini seandainya. Kemudian, banyak penumpang yang menggunakan jam tangan. Oke, berarti 41, berarti dikurangi. Bentar, tadi itu total penumpang berapa? Kita 41 ya semuanya. Iya. Berarti bukan 36 dong. Berarti 2/3 kita dari 41 orang. Ini nggak bisa ya, kita paling pembulatkan. Ini laki-laki tidak menggunakan jam tangan. Berarti 41 dibagi 3 berapa, Kang? Berarti 2 dikalikan dengan 1, 10, 30. 41 itu 14 ya, 14, 42, 13. 13 koma sisanya berapa? 39 berarti 2/3 ya. Nah, ini adalah 26 koma sekian. 67. Nggak mungkin kan kalau orang ini, berarti ini 26 orang. Berarti ini 26 orang
Dia tidak menggunakan jam tangan. Penumpang, banyak penumpang yang menggunakan jam tangan. Berarti 41 dikurangi 26. Berarti ada di 15 orang. Sementara tadi kita punya yang menggunakan jam tangan itu totalnya ada di 23 orang. Betul nggak, Kang? Coba kita cek lagi. Nah, ini. Nah, ini untuk yang nomor 9 juga sama ya. Ini 2, 2/3 ini. Ini. Berarti yang memungkinkan itu yang tadi ya kan ya? Di 23 orang ya yang menggunakan jam tangan, penumpang yang menggunakan jam tangan. 2/3 dari seluruh penumpang yang pakai jam tangan aja di 36. 36 pakai jam tangan. 2/3 dari seluruh penumpang. Oh, seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan. Salah ini. Bukan dari seluruh penumpang semuanya, Kang. Berarti ini konteksnya adalah 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan. Berarti yang menggunakan jam tangan itu kan ada 36 orang. Ya, penumpang dari seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan. Oh, yang tidak menggunakan jam tangan tadi yang pakai jam tangan itu ada 36 orang. Ini 27, 27 ini. Ya, bentar, ini kayaknya sebuah bus pariwisata. Iya, masih sebuah, bukan 6 bus ya. Soalnya di sini tuh, kalau di sini 36 orang pakai jam, berarti yang tidak pakai jamnya itu ada di 5 orang. Berarti 2 kali 5/3, berarti kali 1,6. 2 kali 1,6, 2 dikali 1,6. Berarti 3,2 atau 3 orang laki-laki. Banyak penumpang yang menggunakan jam tangan. Kan udah jelas banyak penumpang yang menggunakan atau penumpang yang adalah oh, di 22 orang berarti kemungkinannya yaitu yang menggunakan jam tangan yaitu ada di 23 ya nggak Kang? Tadi kan kita udah hitung tuh 9 orang yang enggak, ya kan? Dan 3 orang ini adalah laki-laki, tidak pakai jam. Laki-laki tidak pakai jam itu tadi itu adalah di 9 orang. 9 orang dengan yang tidak pakainya itu di 5 orang. Berarti 3. Ya, jadi tadi ya berdasarkan soal yang sebelumnya. Jadi yang menggunakan jam tangan itu ada di berapa orang? Di 22 orang nih kemungkinannya. Nah ini ya, atau kita bulatkan aja yang mendekati di sini adalah di 23. Gitu ya Kang ya? Coba, make sense enggak?
Kalau 2/3-nya 10, 10, 10, 10, jam tangan di 26. Oh, gini, 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 bentar. Hmm, ini 2,7. Sebentar, ini 15. Logikanya dari 36 orang, laki-laki atau penumpang yang menggunakan jam tangan. Kakang boleh coba ada insight yang lain kan di sini kan? Coba. Ya, Ada insight yang lain? Kalau misalkan kita punya tadi yang tidak menggunakan jam tangan di 9 orang, tapi di sini 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan. Oke, bentar. Ini kayaknya agak angkanya tidak pas gitu ya. Sepertinya itu ada yang aneh gitu. Nah ini yang oh ini laki-laki. Laki-laki atau pakai jam. Ini tuh ada di 36 orang. Kemudian tadi laki-laki 2/3 dari seluruh penumpang yang tidak menggunakan jam tangan adalah laki-laki. Kalau yang menggunakan jam tangannya 23 orang, tadi itu total yang pakai jam tangannya 8 tambah 14, berarti 22. Itu kalau diandaikan 9 orang. Berarti di 26 nggak sih, Kak? sini 26 ya? Ah, gimana gimana Kang Iya. coba. Nah, jadi kita Kan tadi ininya. totalnya 41. 41 totalnya. Total Nah, terus penumpang. pakai Penumpang itu kan totalnya empat laki-laki puluh tanpa satu. jam itu 2/3. Mm-mm. Nah, perempuan tanpa jam tuh oh, apa? Mm-mm. Kalau misalkan Perempuan dihitung jadi pakai jam. sepertiga Mm-mm. sisanya. Mm-mm. Sisa dari laki-laki kan berarti dia sepertiga. Mm-mm. Setelah terus karena di sini tuh udah tahu si perempuan tanpa jam itu ada 5. Jadi Mm-mm. Tadi tuh sepertiga X sama dengan 5. mm-mm. Terus Sepertiga habis itu X mm-mm. mm, tinggal Sama dengan 5. keduanya dikali sama 3. Kedua ruas dikali sama 3. X sama dengan 15. X Par sama satu dengan. kurang 15 jadinya 26. Oh iya benar. Ya itu kan tinggal 1/3 itu yang tidak pakainya ya. Iya. Iya benar. Ha, ha, ha. Yang tidak pakainya itu yang 1/3-nya yang perempuan ya. Oke, berarti di sini ya. Berarti tadi itu berarti di sini X-nya berarti 41 dikurangi 15 yaitu di 26 ya. Berarti maka yang menggunakan jam tangan adalah di 26 orang ya. Yang pakai tangan ada 26 orang. Oke, sampai sini dulu mungkin ya Kang ya. Oke, ini makasih Kang untuk ininya. Karena tadi itu nggak mungkin angkanya jadi nggak pas gitu ya Kang ya. Oh, Hmm. ini dari selisih yang tidak pakainya ya. Oh, betul-betul. Sip, terima kasih Kang. Ternyata bisa sesimpel ini ya, gitu. Untuk jawabannya. Oke, Kakang lagi banyak tugas nggak? Nah nggak tahu tah belum belum ada ini Kak, belum ada informasi tugas buat besok. Eh, Kakang kapan ininya asapnya? Akhir tuh Juni, Juni awal. Oh, Juni awal. Oke, Juni Kang awal boleh. atau Mei akhir gitu antara segitu Oh, pun. boleh minta nilai PSTS-nya Kang? Boleh Kak. Ada rapotnya? Minta dikirimin ya Kakak baru inget gitu. Saya teh Boleh. kayaknya belum ini deh mintain ke Kakak. Oke, sampai sini dulu mungkin ya Kang ya. Untuk Ya. pembelajaran hari ini. Terima kasih Kakang nih. Ini juga untuk soal-soalnya luar biasa ya. Kadang emang kita tuh bisa terjebak nih di soal-soal apa UTBK ini karena ya memang benar-benar kita nggak bisa pakai rumus yang baku ya Kang ya. Benar-benar Hmm. logika dan analisanya di sini. Oke, Kakang kita foto bareng dulu. 3, 2, 1.
Makasih banyak ya Kang ya udah belajar hari ini. Oke, kita tutup belajar hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya Kang ya. Ya, Yuk. kasih Kak. Waalaikumsalam. Sama. Assalamualaikum. Izin live ya Kak. Boleh silahkan.